Pesta akbar sepak bola dunia 4 tahunan akan segera bergulir. Ya, Piala Dunia edisi ke-23 tahun 2026 akan segera hadir. Digelar di 16 kota di 3 negara raksasa, Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Dan tidak hanya itu saja, tapi ada total 48 negara peserta yang akan berkompetisi untuk memperebutkan trofi bergengsi. Nah, tim Bola Gembira sudah menyiapkan satu hal yang spesial buat Anda para pemirsa TVRI dan penggila bola sejati tentunya. Kami sudah mengkompilasi beragam pertanyaan dari netizen dan hari ini kami sudah menghadirkan satu narasumber spesial yang akan membantu kami untuk menjawab setiap pertanyaan. Langsung saja saya Atreloni akan memperkenalkan narasumber spesial kita pada malam hari ini. Selamat datang kepada Bapak Arief Adi Kuswardono selaku Direktur Program dan Berita LPP TVRI. Selamat malam Pak. Ya, terima kasih Mbak Loni. Salam Piala Dunia, salam bola gembira. Salam bola gembira Bapak. Wah, sepertinya sudah semangat sekali. Tidak sabar untuk menjawab pertanyaan dari netizen ya Pak ya. Iya. Karena banyak sekali nih pertanyaannya Pak. Iya, pasti banyak lah. Iya betul sekali. Dan tentunya para penggemar bola yang ada di rumah nih, para pemirsa TVRI pengen tahu mulai dari pertanyaan pembuka dulu ya Pak. Iya. Mungkin bisa dijelaskan Jangan yang Pak. susah-susah ya. Oh jangan yang susah. Enggak dong. Bapak kan udah tahu semuanya nih. Jadi bisa menjelaskan secara komprehensif juga nih. Iya. Salah satunya adalah sebenarnya ada rangkaian program spesial apa aja sih yang sudah disiapkan oleh TVRI tentunya. Dalam menyambut Piala Dunia 2026. Tentunya mulai dari pra pertandingan sampai dengan pasca laga. Iya, terima kasih Loni. Jadi banyak memang program yang kita siapkan. Kalau di TVRI sendiri kita membaginya menjadi 3. Jadi ada pra-turnamen, kemudian turnamennya itu sendiri dan pasca turnamen. Pra-turnamen tentunya kita mengantarkan banyak sekali informasi melalui program-program kita agar penonton, agar pemirsa itu memahami atau bisa merasakan kegembiraan ya, euforia Piala Dunia 2026. Ada menuju gelanggang dunia, itu berisi profil-profil dari negara-negara peserta ya, ada 48. Kemudian atlet ya kan, atau pemain, kemudian stadion, kota penyelenggara, banyak sekali di situ kita informasikan dari awal kepada penonton atau pemirsa. Nah, pra-turnamen itu juga kita menyiarkan friendly match. Jadi friendly match pertandingan-pertandingan pemanasan ya dari tim-tim yang nanti berlaga di Piala Dunia untuk bisa tampil optimal perform di Piala Dunia nanti. Nah, ada program yang lain juga, kita ada monitor olahraga dan sebagainya. Itu di situ nanti disampaikan day to day progress ya terkait dengan persiapan Piala Dunia dan berbagai dinamikanya tentunya. Kita ada di berbagai kanal berita. Kita tahu Piala Dunia 2026 ini sangat dinamis ya kan, menuju Piala Dunia banyak gejolak terjadi di dunia ya, di berbagai belahan dunia, terutama di Timur Tengah, dan ada negara yang juga kemudian terdampak gitu ya Pak. Ya, kepesertaannya di dalam Piala Dunia. Nah, itu kita informasikan kepada pemirsa. Nah, untuk match tentunya yang paling ditunggu adalah live match ya. Live match-nya dari 104 pertandingan itu. Kita akan sajikan pertandingan-pertandingan itu secara optimal kepada pemirsa ya, supaya pemirsa bisa merasakan suasana, bisa merasakan drama, bisa merasakan emosi ya kan dari setiap pertandingan itu. Nah, nanti kita akan juga menghadirkan para komentator ya, para pengamat yang semoga bisa memberikan pemahaman perspektif yang baik tentang bagaimana pertandingan itu berjalan. Nah, kemudian untuk tentu di situ ketika turnamen kita juga siapkan program-program khusus ya untuk menghadirkan ya momen-momen dramatik ya, momen-momen dramatik, kemudian juga aksi-aksi dari pemain-pemain yang baru ya. Baru mungkin pemain kejutan yang tadinya tidak diramalkan tapi ternyata kemudian tampil sangat impresif ya di Piala Dunia itu. Dan untuk pasca match ya atau after turnamen ya kita tahu kekalahan itu ada
membuat kesedihan, Kekecewaan. kekecewaan. Tapi bagi yang menang, waduh, itu pestanya kan pasti sangat luar biasa ya. Betul. Tidak hanya satu kota, bahkan satu negara. Kalau kita lihat dari pengalaman-pengalaman Piala Dunia sebelumnya, itu berpesta pora ya, menyambut gelar juara yang mereka raih. Nah itu juga nanti akan kita sajikan kepada penonton. Jadi penonton atau pemirsa TVRI semoga nanti bisa mendapatkan pengalaman ya, mendapat informasi penyelenggaraan Piala Dunia itu secara utuh, secara lengkap. Dan semoga ini bisa memberikan pengalaman yang mengesankan dan tidak terlupakan terkait dengan Piala Dunia 2026. Wah, luar Ya, biasa. betul. Tentunya para penggila bola yang ada di rumah ini sudah mulai catat-catat, oh programnya TVRI ternyata ada ini aja. Iya, gitu. makanya ikuti terus di kanal TVRI nasional ya dan TVRI Sport. Kita juga ada informasi tersebut kita upload ya, kita naikkan di media sosial kita. Betul. Dan jangan lupa kita juga ada di portal tvrinews.com ya. Itu ada microsite. Oh. Microsite informasi tentang Piala Dunia. Nah, di situ juga ada link untuk nobar, nonton bareng ya. Jadi nonton bareng itu juga akan menjadi salah satu kegiatan andalan dari TVRI di Piala Dunia 2026. Jadi selain kegiatan nobar juga ada link terkait dengan jadwal pertandingan. Jadi silakan scan barcode-nya saja. Nanti informasi pertandingan itu sudah bisa didapatkan. Simpan baik-baik di HP masing-masing ya. Kemudian kalau mau nobar silakan daftarkan nobar yang akan diselenggarakan ya. Jadi nobar kita itu berbeda dengan nobar-nobar di tempat lain ya. Jadi nobar kita itu ada misi khusus. Misi khususnya adalah salah satunya adalah melibatkan sebanyak mungkin masyarakat, terutama para pelaku umum ya, pelaku usaha mikro dan ultra mikro dalam setiap nobar yang kita selenggarakan. Wow. Jadi ada efek ekonomi juga yang Itu bisa luar dirasakan biasa. oleh masyarakat. Wow, keren sekali ya. Berarti tentunya juga selain ramai juga tentunya mensejahterakan masyarakat Iya, sekitar itu gitu ya. memang harapannya begitu. Jadi ada kegembiraan. Pemerintah memberikan mandat penyelenggaraan sepak bola Piala Dunia 2026 kepada TVRI untuk memang memberikan atau menciptakan kegembiraan di masyarakat. Di sisi lain juga bisa menggerakkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan. Selain juga nanti di situ program-program informasi yang penting terkait dengan berbagai kebijakan pemerintah bisa disampaikan oleh berbagai stakeholder ya di pusat maupun di daerah. Oke, mantap sekali. Saya jadi nggak sabar pengen datang ke salah satu nobarnya, Pak. Harus, karena menurut ini salah satu media ya membuat survei dari sekian banyak responden itu 96% ya itu Wow. ingin menonton Piala Dunia. Nah, kemudian sekitar 84% ingin menonton melalui gadget ya, melalui Platform digital. platform digital, telepon genggam, smartphone yang mereka miliki, dan kemudian dari 84% itu sekitar 60% ya itu ingin menonton Piala Dunia di event nonton bareng. Wow, angkanya tinggi banget ya Pak ya? Iya, karena ya nonton bareng itu kan ada emosi ya kan, ada interaksi, ada pengalaman, kebersamaan, iya. Nah, kalau dari program Bola Gembira sendiri ini kan ada 50 menit nih durasi yang diberikan dan sudah dislotin gitu ya sama TVRI. Caranya TVRI untuk mengemas ya biar kontennya itu tetap berbobot buat yang penggila bola sejati tapi juga tetap ringan gitu ya, tetap menghibur buat penonton awam. Seperti apa, Pak? Itu tidak mudah ya. Betul, tricky sekali ya. Karena, harus ada di tengah-tengah gitu ya, Pak. Memang tantangannya adalah TVRI menghadirkan para pengamat ya, pundit sepak bola yang bisa
mengekspos ya, memberikan perspektif terkait dengan tim-tim yang nanti akan berlaga. Karena tim-tim yang akan berlaga ini dia punya sejarah yang panjang. Sejarah yang panjang baik dari gaya permainan. Misalnya kalau Brasil itu kan terkenal dengan sambanya. Kemudian Jerman terkenal dengan Der Panzernya ya, yang lambat, panas segala macam. Kemudian ada tim-tim dari Afrika segala macam yang sering mengejutkan, dianggap tim kuda hitam. Kemudian Denmark ya, yang dulu dikenal sebagai tim dinamit ya. Nah, itu ada sejarah panjang seperti itu. Tentunya karakter-karakter tim-tim itu pasti akan diramus begitu rupa oleh para pelatihnya ya. Dan juga mereka tentu punya bakat-bakat pemain-pemain yang luar biasa. Nah, ini nanti akan kita coba expose, kita berikan perspektif kepada penonton ya, kepada pemirsa, supaya pemirsa bisa masuk ya, bisa larut katakanlah di dalam match yang akan mereka saksikan. Dan beda dengan pertandingan-pertandingan bola yang lain ya, atau kompetisi yang lain ya. Ini kan kompetisi level dunia. Jadi kehormatan negara terutama ya, dan juga nama baik dari masing-masing pemain akan dipertaruhkan. Jadi masing-masing pemain, pelatih, setiap yang terlibat itu pasti akan menampilkan performa mereka yang paling optimal lah, kira-kira begitu. Betul. Kalau di Indonesia sendiri Pak, kan ada 288 juta penduduk nih. Dan semuanya tuh pasti pengen merasakan bagaimana animo dari Piala Dunia itu sendiri. Event global yang tentunya semua orang pengen saksikan langsung di rumah mereka masing-masing. Nah, seperti apa sih kesiapan pemancar dan juga infrastruktur digital TVRI untuk memastikan bahwa mereka bisa menyaksikan langsung di rumah mereka dengan kualitas HD Pak? Jadi pemancar kita itu sudah mengcover sekitar 73% dari area ya. Wow. Di wilayah ya tanah air. Memang ada beberapa daerah yang sinyalnya lemah atau karena kondisi kontur alam ya, geografis segala macam, blank spot segala macam, itu nanti kita atasi. Teman-teman dari teknik itu sekarang sedang mencoba mengatasi dengan pemancar berjalan ya, pemancar portable begitu, yang bisa dibongkar pasang, nanti dibangun di daerah yang memungkinkan untuk itu. Nah, untuk yang lain ya mau tidak mau kita harus mengaksesnya lewat satelit ya. Satelit, atau mungkin kalau di situ ada fasilitas lain selain satelit, misalnya kabel TV ya. Di beberapa daerah itu ada memang wilayah yang penontonnya atau masyarakatnya lebih banyak menggunakan kabel TV. Nah, itu kita nanti akan bekerja sama dengan mereka ya. Mana yang kemudian bisa menampilkan siaran Piala Dunia, silakan nanti tunggu informasinya ya. Tapi kita usahakan agar siaran Piala Dunia itu bisa diakses dengan semudah-mudahnya dan seluas-luasnya. Amin, semoga dilancarkan ya Pak ya. Dan semua tim-timnya juga bisa mengakses pelosok-pelosok dari Indonesia. Iya. Luar biasa. Dan tadi kan Pak Arief sempat mention soal nonton bareng nih. Itu kan tentunya menjadi salah satu attraction juga ya. Semua orang pengen ikutan berpartisipasi, pengen ikutan hadir gitu. Dan mungkin juga yang untuk MUM tadi juga pengen dong buka booth di situ atau pengen ikutan jualan di situ gitu ya Pak. Nah, bagaimana sih prosedur kerjasama yang sudah disiapkan oleh TVRI ya Pak ya bagi pemerintah daerah atau mungkin teman-teman komunitas, misalnya saya punya teman di area Jawa Tengah gitu yang pengen bikin juga nonton bareng, seperti apa bentuk kerjasamanya Pak? Jadi pada dasarnya nonton bareng itu harus terdaftar. Jadi masuk resmi link, gitu ya Pak? Kemudian mendaftar. Jangan takut, tidak semua mendaftar kemudian dikenakan biaya. Jadi di situ nanti di aplikasi itu ada beberapa isian begitu ya, untuk melakukan identifikasi mana yang kemudian harus berbayar, mana yang tidak. Tapi pada dasarnya kita akan memberikan dorongan lah kepada masyarakat yang memang ya kan ingin nobar
tapi kemudian tidak komersial, kemudian juga misalnya aktivitasnya lebih banyak aktivitas sosial, misalnya seperti mungkin RT atau apa segala macam, terus mungkin usaha-usaha MUM tadi ya, usaha apa mikro dan ultramikro ya, yang apa ingin katakanlah menservis atau melayani para pelanggannya begitu untuk bisa menyaksikan Piala Dunia ya ya please welcome, sangat mudah ya. Jadi jangan takut, tidak semuanya nobar itu berkonsekuensi biaya. Nah, pada prinsipnya malah sebetulnya ini harus memudahkan masyarakat untuk bisa menonton Piala Dunia. Oh, jadi tinggal akses ke webnya ya Pak ya? Nanti ada form yang harus dilengkapi begitu? Iya, betul. Oh, I see. Segampang itu ternyata Pak ya? Nanti follow up-nya dari pihak TVRI? Iya, nanti akan ada notifikasi ya, akan ada jawaban dari TVRI. Nah, kemudian jika sudah di-approve oleh tim TVRI, itu nanti akan ada semacam stiker begitu yang bisa di print dan ditempel di tempat lokasi nobar itu dan menjelaskan status dari nobar yang diadakan, apakah itu komersil atau non komersil, ya kan, sehingga masyarakat bisa tenang dalam menyelenggarakan menonton nobar itu. Betul. Jadi memudahkan identifikasi juga ya. Ini sebenarnya event apa gitu ya. Wah, luar biasa sekali. Dan kan tentunya penggemar sepak bola itu tidak terkonsentrasi di Jakarta saja Pak. Nah kira-kira TVRI sudah menyiapkan sesuatu program yang spesial nggak sih untuk para penggemar bola yang ada di pelosok Indonesia gitu untuk menangkap atau mengcapture bagaimana euforia mereka di sana? Kita ada program untuk itu. Program itu misalnya program Bola Plus 62. Kemudian selain itu juga ada nanti kuis ya. Jadi Bang Bildu namanya yang akan beri kejutan masyarakat di titik-titik di mana ada para penggemar bola itu. Jadi nggak hanya di stadion, mungkin di pasar dan tapi kita akan datangi tempat-tempat di mana penggemar bola banyak. Nah, itu selain tentunya adalah nobar sendiri. Setiap nobar kita upayakan untuk bisa nanti berkesempatan ya muncul ya dalam pre-match. Jadi program siaran sebelum match bahkan after match. Ada interaksi antara studio dengan mereka. Kita coba untuk bisa menampilkan ya, menyampaikan kegembiraan masyarakat yang menyaksikan nobar di berbagai daerah. Oke, wah. Berharap juga bisa ikutan kuisnya Pak. Hadiahnya apa? Banyak ya Pak? Pastinya menarik. Banyak ya hadiahnya Pak ya. Wah, luar biasa sekali, bisa nonton bola, bisa ngelihat pemain favorit, bisa lihat mungkin tim yang diunggulkan juga, dan bisa dapat hadiah juga dari kuis ya Pak ya. Oh iya. Keren. Dan selain itu juga tentunya ketika melihat performa pemain favorit atau misalnya tim unggulannya begitu bermain di lapangan, kadang juga para penonton itu suka banget sama konten-konten behind the scene Pak. Oh, ini tuh trending banget gitu Pak, konten-konten behind the scene. Sejauh mana TVRI itu akan menampilkan juga Pak konten-konten behind the scene seperti itu? Tentunya untuk membawa para penonton itu melihat sisi lain juga dari Piala Dunia 2026. Ya, kita juga mempersiapkan ke sana ya. Kita akan ada tim ya yang ke Amerika, kemudian ke Meksiko dan Kanada. Nah, tim-tim itu nanti akan mengcapture tidak hanya match-nya tapi juga before match. Jadi before match itu macam-macam, mulai dari kedatangan, ekspresi, respon penonton, ya kan, kemudian supporter masing-masing negara. Nah, itu kita akan siarkan ya, kita akan buat live on location dari masing-masing tempat itu, dan semoga itu bisa memberikan gambaran meriahnya penyelenggaraan Piala Dunia. Nah, pada semifinal dan final nanti juga kita akan buatkan katakanlah satu segmen
di mana segmen itu menggambarkan dressing room ya, suasana dressing room itu sebelum match. Jadi di situ tidak hanya kedatangan pemain untuk masuk ke stadion, tapi pemain digambarkan di sebelum ke lapangan itu juga akan tersiarkan ya, tergambar di layar TVRI. Oh, itu juga bagaimana suasana di stadionnya itu sendiri begitu ya Pak? Iya, iya. Kan pasti rame banget di iya. sana ya. Ya, dari berbagai negara ya penonton mencoba untuk bisa memberikan dukungan kepada tim-tim mereka. Jadi ini pasti ya memang meriah. Iya, betul. Dan strategi TVRI sendiri Pak untuk menangani hak siar di platform digital. Karena kan yang menjadi concern adalah ketika nonton cuplikan gol atau highlight itu dengan cara-cara yang ilegal gitu Pak. Nah untuk memastikan bahwa ini caranya itu cepat dan juga legal melalui kanal YouTube dari TVRI Nasional sendiri seperti apa? Jadi untuk kanal-kanal digital itu kita akan jadikan sebagai backup dari terestrial. Jadi kalau match-nya sendiri itu akan disiarkan di TVRI Nasional dan TVRI Sport. Match-nya ya. Nah tetapi kemudian highlight, klip, ya golden moment, ekspresi pemain segala macam kita akan tayangkan ya di media sosial kita. Jadi YouTube misalnya itu memberi kesempatan kira-kira 10 menit ya untuk tiap match nanti bisa ditayangkan ya, highlight dari matchnya ditayangkan di YouTube. Nah kita tahu bahwa tidak semua penonton itu nanti bisa ya menonton pertandingan di dini hari karena ini kan selisihnya 12 jam. Betul, ya. Ada time difference. Iya, jadi ada yang main menjelang jam 12 ya, jam 12 malam ya. Ada yang jam 9, ada jam 11 dan sebagainya. Tapi ada jam 1, jam 2, jam 3, jam 6 pagi juga ada. Nah, apalagi ini kan juga momennya kan di hari produktif ya. Tidak semuanya tidak semuanya di hari Sabtu dan Minggu. Jadi masyarakat kan juga bekerja. Tapi mereka saya pastikan tidak akan ketinggalan untuk mendapatkan satu highlight match-nya dan kemudian rerun-nya. Jadi makanya pantau terus ya. Nanti di jadwal pertandingan itu juga ada jadwal rerun. Oh, di terestrial atau di platform digital kayak di YouTube? Terestrial. Oh. Di terestrial. Jadi setiap pertandingan kita usahakan bisa diriran di waktu di mana masyarakat itu lebih banyak menonton. Oke. Terutama big match ya Pak ya? Oh iyalah, iya. Jadi partai hidup dan mati ya. Betul. Itu baik di babak penyisihan kan pasti sering terjadi. Final kepagian itu pasti kita utamakan. Wow. Makin gak sabar Pak ya. Jadi kalau misalnya malamnya ketiduran, gak kuat begadang gitu. Ya kalau kecapean begitu karena lembur juga ya jangan dipaksakan daripada besok paginya sakit. Jadi bisa saja mereka nonton rerunnya. Ya. Atau mereka lihat highlightnya di TVRI ya. Di YouTube TVRI segala macam, di media sosial TVRI atau portal TVRI News. Itu mereka bisa mendapatkan beritanya. Wah sepertinya TVRI sejauh ini totalitas sekali ya untuk mengakomodasi begitu kenyamanan bagi pemirsa TVRI untuk menyaksikan Piala Dunia secara keseluruhan. Kita harapkan demikian. Nah satu lagi nih Pak, mungkin bisa diakomodasi juga nih oleh TVRI. Apakah nanti akan ada juga fitur-fitur seperti misalnya live chat atau polling begitu yang melibatkan netizen nih, warganet secara langsung dalam menentukan misalnya narasumber atau misalnya topik bahasan di podcast Bola Gembira ini? Silakan saja. Jadi kan ada nanti di YouTube ya, di kanal YouTube, TikTok dan sebagainya kan ada komen ya. Silakan ya kalau memang mereka memberikan masukan dan sebagainya. Mereka juga bisa email ya ke redaksi TVRI untuk memberikan masukan-masukan itu. Nah, jadi kita upayakan untuk memberikan yang terbaik lah untuk untuk masyarakat. Nah, memang ini Piala Dunia yang tentu setiap Piala Dunia itu pasti akan ada pembaruan dari sisi pertandingannya maupun dari sistem pengemasan siarannya.
Jadi untuk Piala Dunia ini kan total rata-rata ya ada 45 kamera yang dipakai. Wow. Baik untuk referee cam. Jadi wasitnya nanti Pak ada yang dipakaikan kamera, kemudian bisa cable cam maupun rotate 360 derajat. Wow. Jadi ini sangat dramatis lah kira-kira nanti visualnya ya. Nah itu kita upayakan untuk bisa tersampaikan dengan baik lah kepada masyarakat. Tapi nanti kalau misalnya kirim email atau ikutan live chat atau polling, nggak di-read doang kan Pak ya? Oh lah iya, pasti kita record ya, kita rekam, kemudian kita buatkan list ya, tabulasi mana yang kira-kira bisa kita realisasikan. Kita di layar televisi juga kita akan menggunakan teknologi VisRT dengan asimetri. Nah, ini teknologi yang memungkinkan grafis yang menarik ya, nanti bisa muncul di layar. Dan ini semoga semakin menambah ya look yang menarik ya di layar TVRI. Wah, nanti kita bahas lebih lanjut soal itu ya Pak ya. Menarik sekali, asimetri ya Pak ya. Tadi teknologinya luar biasa. Oke, tapi sebelumnya mau tanya dulu nih, beberapa teman saya juga kan selain penggemar bola, ngefans sama pemain bolanya, ngefans sama timnya, kadang mereka juga ngefans sama komentatornya Pak. Oh iya. Jadi sebenarnya yang mau ditonton juga sebenarnya ada komentar-komentar apa nih dari pandit sepak bola yang satu ini gitu. Nah, kriteria seperti apa sih yang sudah di-set oleh TVRI sebagai standar gitu ya untuk mengundang komentator atau narasumber pandit sepak bola dalam program-program Piala Dunia 2026? Ya memang kita harapkan pundit atau komentator sepak bola itu bisa memberikan perspektif yang berbeda ya dari laga-laga di Piala Dunia. Nah, memang kita juga punya pengalaman cukup banyak lah di dunia pertelevisian ya. Jadi komentator-komentator yang engage gitu ya, bisa membangkitkan emosi segala macam itu banyak disukai. Kemudian mereka yang bisa memberikan informasi-informasi yang menarik, fakta-fakta ya di balik satu pemain atau satu tim atau satu pertandingan itu jika bisa diungkap atau disampaikan kepada pemirsa, itu pemirsa surprise ya, mereka sangat berminat. Nah, banyak juga kita sedang upayakan, ya kan, ini juga tantangan, tapi siapa yang akan tampil nanti silakan saja disaksikan di layar TVRI. Kita akan coba menampilkan tokoh-tokoh ya, yang tidak dikenal atau tidak terekam katakanlah sebagai pengamat sepak bola, tetapi ya kan mereka bisa menjelaskan permainan bola dengan baik. Nah ini bisa dari tokoh masyarakat, dari organisasi, keagamaan, macam-macam lah. Itu jadi kita akan coba hadirkan beliau-beliau nanti di studio kita. Iya dong, pengen tahu juga sih sebenarnya bagaimana sepak bola dikemas dari kacamata yang berbeda ya Pak ya. Iya. Luar biasa. Nah, kita kembali lagi tadi Pak ke teknologi asimetri tadi. Berarti itu kan teknologi yang baru ya Pak ya. Nah, tidak baru juga. Artinya teknologi VisRT dan asimetri tidak baru. Tapi tantangannya kan bukan soal baru atau tidak ya, tapi tantangannya soal kreativitas. Oke. Kreativitas, bagaimana bisa menyajikan grafis-grafis, informasi-informasi ya dalam bentuk gambar yang menarik ya, bisa menghidupkan suasana, informatif, kemudian fresh ya, looknya baik ya kan, bagus. Nah itu tantangan kita juga. Oke, VisRT dan asimetri itu seperti AR atau VR di studio begitu Pak ya? Iya. Oh oke. Jadi teknologi siaran modern ini gimana Pak kalau cara menyeimbangkannya gitu loh dengan kenyamanan menonton bagi masyarakat yang masih menggunakan perangkat yang standar gitu di rumah? Akan muncul di layar mereka. Oh tetap akan muncul ya? Akan muncul di layar mereka karena kita itu tidak mensyaratkan satu device ada khusus kualifikasi tertentu ya. gitu, nggak ada ya Pak ya? Ya. Oh I see. Ya. Oke.
Menarik sekali. Jadi semua fitur itu bisa kita lihat walaupun perangkat kita yang ada di rumah Ya, standar. ya. Keren. Tinggal mungkin kualitas TV-nya ya. Mhm. Jadi yang mungkin HD dengan 4K jelas resolusinya beda. Itu Oke. ya pengalaman impresi yang didapatkan juga beda. Wow. Tapi kita upayakan untuk bisa yang terbaik lah. Betul, Memberikan kepada kualitas penonton. terbaik tanpa diskriminasi ya Pak ya. Iya. Perangkat apapun yang ada di rumah masih tetap bisa menikmati gitu ya. Hmm. Oke. Nah, sejauh ini terobosan baru apa sih yang ditawarkan TVRI Pak dalam penyiaran Piala Dunia tahun-tahun sebelumnya agar bisa menarik Gen Z nih Pak? Karena kan sekarang tentunya yang menikmati juga di platform digital terutama itu mayoritas adalah Gen Z. Jadi Gen Z Indonesia ini menurut saya nanti akan punya pengalaman yang menarik. Menarik karena apa? Karena tidak setiap negara itu menyiarkan Piala Dunia. Sebagai contoh, Cina tidak menyiarkan Piala Dunia. Tahun ini ya Pak? Tahun ini. Kemudian India on proses ya, saya tidak tahu. Di negara-negara ASEAN juga beberapa negara tidak menyiarkan Piala Dunia. Jadi Indonesia termasuk sebagian ya dari negara-negara yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi itu hal yang menurut saya penting untuk Gen Z kita karena berarti mereka akan berhadapan dengan pengalaman nonton Piala Dunia. Nah, kita upayakan memang pendekatan yang lebih ramah ya untuk teman-teman Gen Z ini. Salah satu yang sudah kita lakukan adalah dengan memperbaiki look ya. Kita coba untuk membuka layar selebar-lebarnya tanpa ada karakter atau apa yang bisa menghalangi, terutama pada waktu match ya. Itu jadi di layar TVRI itu nanti full match yang terlihat ya. Nah kemudian juga kita coba arahkan mereka atau mudahkan mereka ya untuk bisa mendapat informasi yang terkait dengan match ya, entah highlightsnya, informasi pertandingannya, profil pemainnya dalam berbagai kanal digital yang ada di TVRI. Wah, jadi pengen berterima kasih sebesar-besarnya kepada TVRI karena sudah memiliki hak siar ya. Jadi sebenarnya warga Indonesia ini beruntung sekali ya Pak ya, tahun 2026 ini masih bisa menikmati Piala Dunia. Ya sebagian warga dunia yang beruntung. Wow, oke keren sekali. Terima kasih banyak loh Pak, mewakili TVRI ya Pak ya. Nah tentunya selain itu, misi edukasi apa sih yang diemban oleh TVRI sekarang ini tentunya dalam penyiaran Piala Dunia 2026? Banyak sekali ya. Jadi satu pertandingan Piala Dunia atau satu turnamen Piala Dunia itu sebetulnya nilai-nilai yang bisa kita tangkap itu sangat banyak sekali. Yang pertama ya mungkin disiplin ya. Para pemain-pemain kelas dunia itu sampai di situ itu bukan jalan yang mudah. Mereka pasti berlatih secara fisik, teknik, strategi yang sangat luar biasa. Nah ini disiplin penting dan satu hal yang juga nampak di Piala atau bisa tertangkap di Piala Dunia bahwa tidak ada hal yang instan untuk meraih satu prestasi, tapi harus ada kerja keras. Di sisi yang lain Piala Dunia 2026 itu pasti ya akan ada perubahan. Jadi dari sisi manajemen pertandingan ya. Itu sekarang kan ada 104 match ya. Kemudian laganya juga relatif panjang ya, hampir dari 6 minggu ya. 11 Juni sampai 19 Juli. Nah, kemudian yang biasanya akan muncul adalah gaya ya, atau ini pengaruhnya mungkin pada style, pada gaya hidup ya, pada mode dan sebagainya. Silakan nanti Loni lihat ya. Pasti habis Piala Dunia pasti ada jersey, ada gaya segala macam yang kemudian menjadi tren di masyarakat. Tapi di luar itu menurut saya memang satu ya, soal karakter tadi ya. Karakter, disiplin, kekompakan,
tidak mudah menyerah, optimis segala macam, itu akan tergambar dari situ. Nah, struggle ya, perjuangan, bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin. Mungkin nanti, mungkin ya saya nggak tahu ya. Ada tim yang misalnya sampai dengan menit ke 75 misalnya sudah tertinggal 3-0 misalnya. Ternyata dalam 15 menit tersisa mereka bisa berbalik unggul. Who knows ya. Nah, tapi itu menunjukkan banyak sekali sisi-sisi ya. Di mana tadi usaha kerja keras itu harus terus dilakukan. Nah, satu yang juga inspiring ya, yang sering muncul di Piala Dunia adalah tim-tim yang mengejutkan itu. Jadi tim yang tadinya tidak diunggulkan, dianggap underdog segala macam ya, ternyata merajai, bahkan bisa mengalahkan tim-tim besar. Kita ingat misalnya ketika Korea Selatan mengalahkan Jerman, ya kan, itu mengejutkan banyak orang dan kemudian memberikan keyakinan bahwa dominasi Eropa misalnya dalam sepak bola itu ternyata bukan segala-galanya. Jadi bisa saja tim-tim dari Asia mengalahkan tim-tim besar ya dari negara sepak bola seperti Eropa. Betul. Dan tadi pas waktu Pak Arief juga sebutin soal akan mempengaruhi gaya hidup, tentunya juga dengan musiknya begitu Pak ya, dengan soundtracknya Piala Dunia juga pasti nanti akan banyak dijanjikan oleh orang-orang. Mungkin juga ikon-ikonnya, maskot-maskotnya ini kan ya lucu-lucu. Kita ada lagu loh, udah 2 lagu. Oh, udah 2 lagu ya? TVRI udah bikin 2 lagu. Silakan ikuti lagu Bola Gembira ya. Nah, kita harapkan semoga ikut menghibur masyarakat lah dan jadi viral lagunya. Betul. Biasanya setelah Piala Dunia karena orang-orang sudah terbiasa nonton bola akan terbawa ke kompetisi nasional juga Pak. Ya kan? Semuanya jadi pengen nonton kompetisi nasional lagi Liga 1 begitu. Siapa tahu nanti kan TVRI juga menyiarkan juga ya. Ya, ada banyak hal lah. Jadi dan mekanisme pertandingan ya itu saya baca juga berubah. Jadi sekarang wasit boleh tegas mengusir pemain ya dari lapangan segala macam. Nah, ini tentu menarik. Nanti implementasinya seperti apa. Nah, ya ini nanti akan membuat informasi baru ya di masyarakat dan nanti akan berpengaruh kepada mungkin sistem kompetisi sepak bola di berbagai negara. Betul. Dan kalau tadi juga sempat disebutkan ada program-program pendukungnya gitu ya untuk menampilkan behind the scenes-nya begitu, lalu bagaimana suasana di stadion begitu ya. Mungkin juga nanti tentunya ada program juga dari TVRI yang Wax and Girlfriends gitu, yang Wives and Girlfriends itu loh Pak, ya kan? Ya, semuanya jadi pengen punya pasangan pemain bola ya. Ya, itu termasuk sidebar information yang nanti tinggal tunggu saja karena mereka juga biasanya mensupport ya penampilan para suami-suami mereka atau kekasihnya begitu yang berlaga di Piala Dunia dan itu memang jadi atraksi sendiri. Iya betul. Biasanya perempuan-perempuan Pak suka. Wah ternyata stylenya keren juga gitu-gitu ya Pak ya. Nah kalau dari Pak Arief sendiri sebagai Direktur Program dan Berita nih, ada pesan kunci nggak sih yang ingin disampaikan untuk pemirsa TVRI tentunya menjelang Piala Dunia 2026? Ya kita harapkan ya teman-teman atau saudara kita bisa menikmati perhelatan Piala Dunia 2026. Agar tidak ketinggalan momen penting ini ya, momen bersejarah ini dari sekarang tolong disiapkan dengan baik. Tolong disiapkan dengan baik bagaimana resepsi ya, penerimaan dari kanal TVRI Nasional maupun TVRI Sport di rumah masing-masing. Karena nanti akan match-nya itu begitu banyak sehingga ada 2 kanal yang kita siapkan. Jadi pertandingannya berbeda-beda. Tapi nanti kita coba untuk bisa disajikan ya dalam waktu yang memungkinkan pertandingan itu supaya bisa tayang di kanal-kanal itu. Nah, itu harus mereka paham tuh di mana laga yang mereka harapkan itu akan tayang di TVRI Nasional atau TVRI Sport. Nah, jadi persiapkan diri sebaik-baiknya.
periksa kanal ya, channel televisi di rumah masing-masing, dan kemudian ikuti media sosial ya, kanal digital dari TVRI, dan yang tidak kalah penting ya kan, jaga kesehatan ya kan. Nah, jadi kalau perlu siapkan diri sebaik-baiknya, karena ya pasti akan banyak begadang ya itu. Nah, terus kalau kalah ya jangan marah-marah ya kan. Harus harus legowo begitu. Betul, sportivitas Nah, ya. nomor satu. Tapi kalau untuk yang jagoannya menang juga jangan sombong begitu. Dan tentunya yang kita harapkan semoga tayangan Piala Dunia ini tadi ya ada value yang bisa kita dapatkan. Tidak hanya sekedar tontonan hiburan, tapi ada hal yang bisa kita tangkap dari situ sehingga bisa memberikan manfaat ya kepada terutama sekali perkembangan sepak bola di tanah air. Baiklah Pak Arief. Nah mungkin satu nih terakhir Pak, permintaan dari para netizen juga. Boleh Pak Arief mungkin lihat ke kamera lalu coba meyakinkan para pemirsa TVRI, terutama para penonton Bola Gembira, untuk nonton TVRI sebagai rumah terbaik menyaksikan Piala Dunia 2026. Oh ya. Baik, pemirsa sekalian, jangan lupa saksikan Piala Dunia 2026 di TVRI Nasional, TVRI Sport, dan juga kanal media sosial maupun portal tvrinews.com sepanjang pelaksanaan Piala Dunia tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Jangan sampai ketinggalan. Ikuti terus. Wih, keren banget Pak, keren banget. Saya sih teryakinkan ya Pak ya. Langsung nonton, langsung ikutin YouTube-nya semuanya, langsung follow. Iya. Terima kasih banyak ya Pak ya sudah menjawab semua pertanyaan dari warganet nih yang tentunya sudah tidak sabar langsung pengen nonton semua live match-nya dan juga rerun-nya ya Pak ya. Pokoknya semua program-programnya di TVRI Nasional, TVRI Sport, dan juga platform digital TVRI tentunya. Dan terima kasih banyak ya para pemirsa Bola Gembira sudah menyaksikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita berikan kepada Pak Arief sebagai Direktur Program dan Berita TVRI. Dan tentunya jangan lewatkan podcast Bola Gembira berikutnya bersama saya Atria Loni. Selamat malam, salam Piala Dunia, salam Bola Gembira. Salam Piala Dunia, salam Bola Gembira. Oke, makasih Loni ya. Terima kasih.